Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya, Cerita Kita Channel. Video kali ini lanjutan dari video yang kemarin, yaitu tentang betapa pentingnya ridho dari kedua orang tua kita di saat merayakan hari Lebaran. Yang kemarin, seandainya kedua orang tua kita masih ada. Yang sekarang, seandainya kedua orang tua kita sudah tidak ada lagi. Di mana yang kedua orang tuanya sudah tidak ada lagi di alam dunia ini, silakan like video ini, komen di video ini, dan jangan lupa tekan subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi dari Cerita Kita Channel mengupload video baru. Oke, dilanjut lagi. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Cerita ini cerita kisah nyata yang sering kita saksikan, yang sering kita lihat, bahkan mungkin bagi yang sudah tiada kedua orang tuanya sangat amat merasakan sekali. Di saat pulang Lebaran, pulang mudik ke kampung halaman, kita telingak-telinguk karena kedua orang tua kita sudah tidak ada lagi. Cuman ada foto nempel di dinding. Gimana rasanya? Kita mau sungkem sudah nggak bisa. Kita mau memohon ridhonya sudah nggak bisa. Kita mau mohon restunya supaya hidup kita dipenuhi oleh barokah sudah nggak bisa. Sakitkan hati ini, sakitkan batin ini, sakitkan jiwa ini. Kita hanya duduk termenung menyaksikan tetangga kita yang sedang sungkem kepada kedua orang tuanya. Justru kita ngelamun. Disitulah mulai awal diri kita ini merasa menyesal, yang penuh dengan penyesalan. Selagi orang tua kita masih ada, kita pun seolah-olah tidak begitu mementingkan kedua orang tua kita. Terasanya sekarang, di saat kedua orang tua kita sudah tiada, sangat amat terasa penting sekali bahwa diri kita ini masih membutuhkan beliau, masih membutuhkan sosok ibu, masih membutuhkan sosok bapak untuk dimohonkan
ridho, restu, dan barokahnya. Sekarang sudah gak bisa lagi. Ujung-ujungnya kita pun pasti ziarah ke makamnya, ke kuburannya kedua orang tua kita. Kita pun nangis terseduh-seduh, nangis terisak-isak, tapi orang tua kita sudah ada di dalam kubur. Pernah kan merasakan seperti itu? Perasaan sangat menyesal sekali. Kenapa dulu saya kurang berbakti kepada kedua orang tua? Kenapa dulu saya sering menyakiti hatinya kedua orang tua? Disitulah penyesalan. Kesempatan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Kita telah diberi kesempatan sekian tahun oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan kedua orang tua kita, tapi kebanyakan dari kita ini menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Akhirnya Tuhan pun lebih menyayangi kedua orang tua kita hingga dijemput dan dipisahkan dari diri kita. Video kali ini saya ngomongnya nggak kencang-kencang, nggak galak lagi. Saya ngomongnya perlahan dengan nada lirih, karena saya pun mengalami seperti ini. Entah sudah berapa tahun setiap merayakan Idul Fitri tanpa kedua orang tua. Ini bukan kisah katanya, tapi kisah nyata diri saya sendiri yang saya ungkapkan di video ini. Untuk para penyimak video di Cerita Kita Channel, jangan buang kesempatan ini. Mumpung kedua orang tua kita masih ada. Jangan sampai seperti saya pribadi yang sudah tanpa kedua orang tua lagi, seperti ini, celingak-celinguk. Gak ada lagi yang menasehati diri saya. Gak ada lagi yang marahin saya kalau saya lagi nakal, kalau saya lagi berbuat buruk. Jadi udah gak ada kontrol lagi. Dulu jika saya salah, ada yang mengontrol, yaitu kedua orang tua. Marahnya orang tua bukannya benci kepada diri saya, justru sangat amat menyayangi diri saya, sangat amat menyayangi diri kita. Orang tua kita, bapak, ibu, bukan membenci diri kita, tapi sangat amat menyayangi diri kita. Saking sayangnya, kedua orang tua kita nggak mau
anaknya ini berbuat salah, anaknya ini berbuat jelek, anaknya ini berbuat buruk. Makanya kedua orang tua kita marah-marah. Tapi kita salah tafsir, kita salah paham. Di saat orang tua marahi kita, kita pun ikut marah-marah. Malahan bentakannya lebih gede, lebih besar daripada marahnya orang tua. Kita bentak-bentak, kita caci maki kedua orang tua kita, sampai kita pun pernah kaburkan, nginep di rumah temen, nginep di rumah saudara. Pernah kan seperti itu? Saya mohon jangan sia-siakan kesempatan ini. Mumpung kita masih dipersatukan oleh kedua orang tua kita, kita masih dalam kebersamaan dengan kedua orang tua kita. Jangan hina beliau-beliau, jangan caci maki beliau-beliau. Jangan sampai hatinya tersakiti, jangan sampai hatinya nangis karena diri kita yang mencaci maki, yang bentak-bentak, yang marah-marah. Sering kan kita seperti itu. Kita minta uang, gak dikasih, kita marah-marah. Kita nggak tahu orang tua kita itu nggak punya uang. Yang ada di otak kita harus punya uang sekarang. Bisa nggak bisa orang tua harus ngasih, nggak dikasih, dimarahin, dibentak-bentak, dicaci maki. Udah, jangan dilanjut lagi konsep video ini. Takut saya nangis, bahaya kalau saya nangis. Saya hanya berpesan, jangan sampai ucapan kita, tingkah laku dan perbuatan kita ini menyakiti hati-hatinya beliau. Jangan sampai batinnya ibu kita, batinnya bapak kita menangis karena ucapan kita, karena perbuatan kita. Oke, jangan dilanjut dah. Nanti bersambung aja episode videonya. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Oke, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.